Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurianto, guru MA Putri Insana Pisa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di APTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Mata pelajaran akidah akhlak dengan materi sifat-sifat Allah. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai ya, silahkan kepada saudari Ira Indriani ya untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa kita diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dimulai berangkat dari rumah kita masing-masing sudah niat dalam hati untuk menuntut ilmu. Kita diberi amal atau pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah semuanya, apa kabar hari ini? Buku Rianti Nuraini yang mana? Oh iya. Seni Amelia tadi? Iya. Baiklah, sebelum lanjutkan ke materi yang akan kita belajar sekarang, sekedar mengingat dan menghafal, jangan sampai lupa ya. Karena al ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di dalam qalbu, bukan di dalam buku ya. Makanya harus ingat pelajaran yang kemarin bab 1 tentang menghindari akhlak yang tercela. Barangkali kalian masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari dari materi menghindari akhlak yang tercela. Acung tangan. Ya, silakan ya. Oh iya, buku dunia ya, buku dunia itu cinta dunia. Harus dihindari. Yang kedua kemarin sudah pelajari ya, silakan. Apa? Oh iya, ujub. Ujub itu membanggakan diri ya. Yang ketiga, Pak Dia silakan. Oh iya, hasud ya. Hasud.
akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Yang keempat, silakan yang ini apa? Sombong. Oh iya, sombong. Bagus. Yang kelima terakhir? Iya. Iya ya. Jadi kelima sifat itu intinya harus kita hindari, harus kita jauhi ya. Apalagi sifat hasud, termasuk bagian sifat yang benar-benar harus kita hindari, karena kalau saja kita berlaku hasud maka terhapuslah seluruh amal kita. Bisa dipahami? Iya. Kalau memang sudah benar-benar paham bab yang sudah kita pelajari, baik kita lanjutkan ke bab yang kedua ya. Bisa dilihat di depan. Ini tujuan pembelajaran untuk mempelajari bab yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya. Kita harus paham atau meyakini sifat-sifat yang wajib bagi Allah, baik itu sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'na. Nanti kita akan pelajari bersama. Yang kedua, membiasakan perilaku disiplin dan tanggung jawab sebagai cermin beriman kepada sifat-sifat Allah, baik sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Yang ketiga, kita harus bisa menguraikan atau memahami pengertian sifat-sifat Allah, baik yang wajib, yang mustahil, termasuk yang jaiz, dan juga harus menelaah makna dari masing-masing sifat wajib bagi Allah, baik itu sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan yang selanjutnya kita menerima atau mengerti ya tentang bagaimana keutamaan mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah, dan sekaligus kita harus paham tentang dalil-dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Itu yang harus menjadi catatan bagi kita. Bisa dipahami? Baiklah, silakan kalian semua membuat kelompok supaya tidak mengulur waktu dan mudah. Kelompoknya kita bagi dua saja. Kelompok yang pertama yang duduk di depan, kelompok yang kedua yang duduk di belakang. Silakan untuk membuat kelompok supaya kalian bisa bekerja sama untuk kita bersama-sama memahami dan menjelaskan sifat-sifat Allah. Silakan. Silakan berpindah dan persiapkan itu alat tulisnya. Nanti sebelumnya silakan untuk menyimak video pembelajaran yang ditayangkan di depan. Kalian perhatikan. Itu barusan sudah kalian simak ya. Bisa dipahami? Ya. Nanti kalian harus bisa menyimpulkan sekaligus mencari sumber dari buku pelajaran atau dari sumber yang lain supaya pembelajaran ini bisa kalian pahami ya. Dan kalian nanti harus bisa menyampaikan, harus bisa mempresentasikan materi yang barusan kalian simak melalui video pembelajaran. Siap semuanya? Siap. Ya. Apa kabar hari ini? Buku, jiwaku, pikiranku, fresh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sifat nafsiyah berarti bahwa zat Allah tidak bisa dibatasi oleh sesuatu sebab apapun. Artinya, wujud Allah tidak dapat ditangkap oleh indera dan tidak dapat dideskripsikan sebagaimana mendeskripsikan makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa. Fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Yang artinya Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Quran surah As-Sajdah ayat 4-5. Nah, yang kedua ada sifat salabiyah, yakni sifat yang menghapus atau menghilangkan segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ada 5 isi sifat salabiyah. Yang pertama ada sifat kidam, artinya terdahulu atau awal. Allah lebih dahulu dari semua makhluk yang diciptakannya. Dalil naklinya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dia adalah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua ada sifat baqo yang artinya kekal. Kekal tidak akan hancur selama-lamanya meskipun seluruh alam hancur pada hari kiamat. Nah, dalil naklinya dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya, yaitu zat Allah. Nah, yang ketiga ada sifat mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah pencipta semua makhluk. Dalilnya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Yang keempat ada sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Allah mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Allah berbeda dengan makhluknya yang saling membutuhkan. Mustahil Allah membutuhkan yang lain. Dalilnya dalam Quran surah Fatir ayat 15 yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, yang terakhir ada sifat wahdaniyah yang artinya esa. Allah itu tunggal, Allah tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang dalil sifat-sifat Allah. Izin menjawab. Dalil sifat bagi Allah itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada dalil akli yang bersumbernya dari akal manusia, dari akal. Nah, yang kedua ada dalil nakli yang sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Cukup ya? Ya, silakan. Demikianlah pemaparan sifat yang wajib di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok pertama ya. Ya, silakan kumpulkan hasil resume. Kumpulkan sempat di depan.
masing-masing ya. Awas Bapak. Lihat ini dari depan. Ya, jangan saling membantu kalau sedang evaluasi. Keluarkan kemampuan kalian dan harus jujur ya. Kalau tadi boleh bekerja sama ketika berkelompok. Kalau sekarang kalian harus masing-masing untuk menentukan seberapa besar kemampuan kalian dan nanti terus dan terus belajar. Dan juga ma'nawiyah. Nah, dari sifat nafsiyah ada sifat wujud, artinya ada, dan juga dari sifat salabiyah ada 5 sifat. Tidak maqam mukhalafatul hawaditsiyah yang binafsi dan juga wahdaniyah. Nah, yang ketiga dari sifat ma'ani itu ada 7 sifat, ya Pak. Ya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan juga kalam. Nah, yang terakhir ada sifat ma'nawiyah. Sisanya dari mulai Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakaliman. Itu semuanya. Yes. Berikan aplaus untuk Ira Iriani. Demikianlah pembelajaran materi akidah akhlak pada kesempatan siang hari ini yang berkenaan atau berhubungan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah sudah kita bahas bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.